Warga, hidup di kota megapolitan kayak Jakarta memang didominasi gedung-gedung tinggi. Jumlah penduduk mencapai 10 juta jiwa. Nggak heran dong kalau harga tanah di atas 20 jutaan per meter. Duh, mau beli rumah aja susah. Gimana kalau buka usaha ya? Eits, tapi namanya juga Jakarta, nyari segala ada, termasuk peternakan sapi. Warga, percaya nggak sih di antara pemukiman padat Jakarta Selatan ini ada peternakan sapi yang udah bertahan 4 generasi? Ya udah yuk langsung aja kita samperin. Bener nggak ya? Mineral. Warga, kalau biasanya peternakan ada di pedesaan nan hijau, peternakan yang satu ini cuma berjarak 20 menit ke pusat kota. Sejarahnya, sebelum masa kemerdekaan, Kuningan sampai Pancoran justru jadi sentra peternakan sapi. Namun, seiring perkembangan zaman, pemukiman semakin padat dan menggeser para peternak. Pak Rifki, selamat siang. Nah warga, ini saya udah ketemu dengan Pak Rifki, salah satu pemilik usaha sapi perah yang ada di Jakarta Selatan. Pak Rifki jadi salah satu peternak yang masih bertahan di 2023 ini. Memiliki kandang di 3 lokasi, mulai dari sapi potong sampai sapi perah. Di Mampang sendiri sapinya mencapai 17 ekor loh. Meskipun mewarisi usaha ini dari kakek buyutnya, bukan berarti dijalani tanpa halangan. Rifki harus merelakan puluhan sapinya terkena wabah PMK setahun lalu. Pemberian pakan pun juga menjadi kendala. Seharinya aja, satu ikat rumput hanya cukup digunakan untuk 3 ekor sapi. Bahkan rumputnya harus diambil dari pinggiran Jakarta. Nggak jarang, sampai diimpor dari luar daerah tuh. Karena minimnya persediaan rumput, makanan sapi di sini menggunakan comboran juga, yaitu campuran ampas tahu dan garam. Nah, ini unik banget nih warga. Jadi selain dikasih makan rumput, sapi-sapi perah di sini juga dikasih makan ampas tahu. Yang uniknya asalnya dari pabrik punya Pak Rifki sendiri ya? Punya sendiri. Boleh saya lihat ke sana Pak nanti ya? Iya. Oke. Mendirikan pabrik tahu di tahun 1987, setiap harinya bisa memproduksi lebih dari 1 ton tahu. Aktivitas pabrik tahu ini mengolah kedelai melewati beberapa proses. Sari kedelai digunakan sebagai bahan baku tahu, sementara ampas yang dihasilkan dimanfaatkan untuk pakan sapi. Jadi orang tua dulu ngambil ampas tahu di setiap pabrik, nanti dijual ke para peternak gitu kan. Dan inisiatif, kenapa nggak kita bikin sendiri gitu kan. Kayak gini lah, alhamdulillah sekarang berjalan lebih luas gitu, lebih besar. Ya? Alhamdulillah. Merawat sapi di pertengahan kota seperti ini pun memiliki tantangan tersendiri. Kandang dan sapi rutin dibersihkan 2 kali sehari. Kebersihan selalu menjadi nomor 1 biar terhindar dari bau-bau tidak sedap. Meskipun hanya memiliki belasan sapi, produksi susu perah Mampang ini terbilang menjanjikan. Seekor sapi saja dapat diperah 2 kali sehari dan menghasilkan total 10 liter. Tingginya permintaan susu segar membuat warga sekitar berdatangan mengambil susu untuk langsung dikonsumsi. Nah warga, ini lagi proses pengepakan susu. Jadi kalau susu-susu di sini nggak diolah terlebih dahulu ya? Langsung dibungkus dan dikirimkan biasanya ke restoran-restoran sekitar. Iya betul. Sama restoran Timur Tengah yang memang memakai campuran Susu murni. Oke. Tak jarang layanan pengantaran susu tetap dilakukan Rifki untuk pemesanan dalam jumlah besar seperti ke restoran-restoran. Kalau biasanya warga cuma lihat sapi-sapi bertebaran di perkotaan saat lebaran, usaha yang satu ini justru konsisten menyediakan susu segar bagi masyarakat Jakarta. Menghemat pengeluaran ongkos kirim dan juga minat terhadap susu segar yang tinggi, terbukti membuat usaha ini tetap eksis sampai zaman now. Makanya, warga harus tahu nih. Warga harus tahu nih. Udah pernah dengar ada bengkel sapi? Iya, bengkel. Ini bukan bengkelnya bernama atau bermerek sapi ya, tapi ini memang tempat untuk mereparasi atau memperbaiki sapi yang rusak. Sapi? Rusak? Emangnya kendaraan? Nah loh. Maksudnya sapi yang sakit hingga kurus banget kayak begini. Duh warga, miris banget ya kalau ngeliat sapi-sapi kurus ini. Seolah badannya tulang semua.
Aduh, sapi, kenapa kamu bisa begini sih? Udah kurus, kelihatan sakit, lemah, lesu. Biasanya nih warga, sapi jadi kurus kayak gini karena mengalami kekurangan gizi yang sangat ekstrim. Hal ini sering dialami oleh para peternak. Biasanya ada peternak kurang cermat dan kurang berpengalaman dalam merawat sapi. Terkadang sapi salah penanganan seperti mendapat makanan yang tidak lengkap dan tidak berkualitas. Jelas aja, ini bisa menyebabkan malnutrisi. Selain itu, ada juga penyebab lainnya, sapi yang kalah pakan. Ia kalah bersaing dengan sesama sapi lain yang dipelihara dalam satu kandang. Sementara teman-temannya makan lebih banyak, ia malah kekurangan makan. Tentu saja pertumbuhannya terhambat dan ia jadi lemah dan sering mengalami sakit. Penyakit seperti cacingan dan virus tertentu juga bisa menyebabkan pencernaan sapi terganggu dan menjadi kurus. Kalau sudah terlambat, beginilah nasibnya, harus masuk ke bengkel sapi seperti ini. Salah satu bengkel sapi yang terkenal ada di daerah Kalijeruk, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bengkel ini dikembangkan oleh Profesor Ali Agus dari Universitas Gadjah Mada. Jadi, jangan ragukan kehandalannya ya. Di bengkel sapi ini, ternak yang sakit diobati dan juga diberikan makanan berupa konsentrat yang sangat berkhasiat. Selain merangsang nafsu makan, konsentrat ini mengandung unsur gizi tinggi dan berbagai mineral yang seimbang, serta dibutuhkan oleh tubuh sapi. Semua bahan ini bisa meningkatkan nafsu makan, imunitas, dan juga pertumbuhan bobot yang maksimal. Sapi-sapi ternak tentu bisa jadi gemuk badannya. Ada istilah nutrisi mineral makro yang bagus untuk proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh mereka. Bentuknya berupa konsentrat dan pakan hijauan daun. Dan ada juga nutrisi mineral mikro yang bagus untuk ketahanan tubuh, pencernaan, dan menjaga metabolisme tubuh mereka agar selalu bekerja dengan baik. Kesemua hal yang dibutuhkan ini ada pada konsentrat yang diberikan untuk sapi-sapi di bengkel sapi sini. Oh, tentu, jangan lupa makanan berupa rumput hijau seperti ini. Sapi kan memang hewan herbivora alias pemakan tanaman. Rumput kaya akan serat. Serat-serat ini sangat bagus untuk pencernaan dan pertumbuhan tubuhnya. Kalau sudah selesai diperbaiki alias sembuh, begini nih jadinya. Sapinya jadi bugar dan gemuk kembali. Gimana? Unik kan keberadaan bengkel sapi ini? Ternyata ada ya. Warga harus tahu. Jika kita menjadi seseorang yang beda dengan sekitar kita akan terlihat mencolok. Dan itu yang akan membuat value kita, nilai kita justru lebih mahal dibandingkan apa yang ada di sekitar kita. Maka jangan takut menjadi orang yang berbeda. Apa yang membuat diri Anda beda dibandingkan orang lain? Apa yang membuat produk Anda berbeda dengan produk orang lain? Karena itulah nilai atau value yang akan dijual. Artinya, ketika Anda berbeda, Anda adalah orang yang istimewa.